gua lihat tadi gua dateng cukup sore, ini tempat ramai banget, ya kan? Penghasilan terbaik lu kotor bisa mencapai seberapa sebulan? Sebulan itu 90 juta, Bang. 90 juta. Iya. Umurnya baru 22 tahun. Iya, Bang. benar. Tuh, Baru 22 tahun, Jon. 22 tahun jalan. Iya, baru jalan. Ini awalnya tadi kita cerita di belakang, rukonya cuma satu, Jon. Iya, akhirnya 2 nih. Dalam 3 tahun dong lebar punya 2. Tuh gimana nggak hebat? Bobol. Insya Allah, Bang, kalau 4 tahun nanti kita bobol semua 3 Iya. Waduh. Seminggu 3 kali. Seminggu bongkar, 3 kali Bang. bongkar, Bang. bongkar. 3 kali bongkar bal, Jon. Oke, Jon. Kita udah bareng ownernya nih dari toko yang tadi yang di podcast sebelumnya kita udah review ya kan. Nah ini kita ketemu dengan ownernya nih. Ownernya. Sebelumnya perkenalkan dulu Bang, mungkin yang sebelumnya belum nonton, perkenalkan Bang. Nama saya Mardiansyah, bisa dipanggil Mardian. Nah, lu kenalin lagi tokonya nih. Nama tokonya? Nama tokonya MRSA Second Brand, Nah, tokonya di daerah Ujung Sari. Ujung Sari. Masih Kota Depok ya, Bang? Masih Kota Depok, Bang. Nah, Ujung Sari, Sawangan, Kota Depok, Jon. Jadi kalau lu mau tahu, lu follow aja Instagramnya tuh. Di situ ada lokasinya Bang ya. Ada, selengkap, Bang. Bang, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang, mau nanya-nanya nih Bang tentang usaha lu ini ya. Dari kapan sih Bang awal-awal tuh lu main barang second? Awal-awal bulan main gini sih tahunnya itu dari 2018, Bang. Awalnya udah Ya, tapi kalau untuk pemakai itu zaman SMP lah. Kalau masih pemakai. Oh, jadi doi dulunya user, Jon. dulunya user. Yang beralih akhirnya jadi orang yang mencoba mengolah ini jadi usaha ya, Bang? Iya, Bang. Benar, Bang. Gitu. Ya, jadi awalnya doi mah pemakai katanya dari zaman doi sekolah SMP. Tapi sebelumnya gua masuk lebih dalam tentang second, biasa dipanggil apa sih, Bang? Lu? Panggil Mardian. Bang Mardian. Iya. Bang Mardian. Iya. Atau mungkin Bang Dian kali Bang ya? Dian. Bang Dian ya. Jadi Bang Dian ini yang punya MRSH, lokasinya di Sawangan. Jadi toko ini tuh sebenarnya udah 3 tahun. 3 tahun, Bang. Tapi kalau untuk berdirinya toko ini udah mau jalan 2 tahun karena tahun itu sebelumnya kita home store. Oh, jadi dulu tuh konsepnya home store. Ya, Ya, jadi informasi buat teman-teman. Jadi Bang Dian ini adalah asli orang sini ya, Bang? iya asli, Bang. Dari lahir tuh ya. Lahir di pokoknya, sini. Bang. Lahir di sini. Jadi rumah doi di belakang, Jon. Ternyata nih tokonya nyambung nih dengan rumahnya Jon ya. Iya, makanya tadi dia bilang awalnya adalah home store. Ya, home store. Akhirnya karena dia punya tempat di pinggir jalan, akhirnya dia buka nih store, real store nih ya. Ya betul, toko fisik lah ya. Toko fisik. Tapi kenapa lu memilih bisnis barang second ini, Bang? Karena sih saya juga sih pertamanya sih ya nggak tahu, maksudnya dari pemakai, maksudnya kita ngejual dari awalnya kita pemakai, ada yang nawar-nawar kan, maksudnya kita lagi pakai nih, Bang, ya kan. Ada yang mau beli, barang lu bagus nih, baju lu bagus, sweater lu bagus. Ya kemungkinan kan ada beberapa orang memaksakan untuk membeli pakaian kita kan. Iya. Kita jual aja sama mereka, misalkan walaupun kita untung 50-30 dari dulu mah kan kita nggak mikirin untung sih, tapi gimana ya perasaan, ya udahlah kasih aja lah mereka ya kan, untung 20.000 nggak apa-apa. Megang duit segitu di zaman itu tuh ya. Zaman itu gede banget, Bang. Iya. Kalau menurut saya sih 50.000 juga itu udah gede banget, sumpah. Jadi lu melihat di satu sisi bahwa ternyata ada peluangnya nih, Iya. gitu ya. Tapi misalkan nih, gue melihat kan tadi kita ngobrol sebelumnya Jon sama Doi Di belakang tuh ya. di belakang, Doi tuh bukan gue ngomong gimana ya nggak sopan, tapi umurnya baru 22 tahun, Iya, ya Bang. benar. Tuh, Baru 22 tahun Jon. 22 tahun jalan. Ya baru jalan. Kemarin Jalan bulan 22 Maret. tahun. Dan Doi statusnya masih kuliah, Iya. Kuliah, mahasiswa ya. mahasiswa Jon. Tapi kepikiran loh Bang, usaha, dan gua lihat tadi gua dateng cukup sore, ini tempat ramai banget, ya kan? Ramai banget. Dan kenapa gue juga mampir gitu, karena gue lihat ini kok tempat ramai banget ya. Barangnya lumayan banyak Bayarnya banget. banyak. Ah. Dan emang lu barang yang lu dapetin ini, lu buka bal, Bongkar, Bang. bukan nyortir ya? Bukan nyortir, kita real konsisten dari awal sih. Emang kita dulu home store-nya kan kita satuan, udah punya toko, kita real bongkar satu bal.
bongkar 1 bal. Ya 1 bal. Ntar kalau sekarang udah seminggu 3 kali bang. Seminggu 3 kali Seminggu bongkar. 3 kali Bang. bongkar, Bang. Bongkar. 3 kali bongkar bal John. Sekarang juga banyak banget orang yang borongan sama kita juga bang. Oh, jadi lu ini kan di toko jualan retail ya? Iya. Retail satuan ke end user. Nah ya. Tapi juga jualan untuk Buat jual lagi ya seller paket lah. usaha. Paket usaha lah ya istilahnya. Doi juga jualan paket usaha, John. Jadi bisa lu tuh ya. Karena memang doi buka bank. Ya, doi real buka bal utuh tuh ya. Nah, bulan. Bal bulat. Tapi apa enggak, kan lu kan punya kebutuhan untuk naruh barang di store. Sedangkan lu buka bal jualan paket usaha. Tapi lu pisahin nggak sih antara keduanya? Kalau kayak gitu udah kayak kita komposisiin sih bang. Mana barang buat di display toko, mana yang kita buat borongin. Karena dari sistem itu dibagi 2, kita nggak mau borongan paket usaha itu kita kasih jelek, pasti kita campur mix. Nah, tapi kan lu punya kebutuhan buat di toko nih. Nah, stok ya toko. bener. harus ada pemancing Nah, juga kan. ya itu Jadi lu harus bener-bener dibagi rata. Bagi rata. Nah, biar balance lah. Biar yang beli paket usaha juga tetap beli lagi ya. Nyambung bang. Jadi nggak nyesel tuh akhirnya beli pertama tuh ya. Nggak maunya beli putus kita. Kalau misalkan lu jual retail di store, paling murah lu jual di harga Pokoknya kalau satuan 50.000 sih. 50.000. 50.000. Itu di barang apa tuh? Di barang sweater, hoodie dan crew neck. Kalau di kaos Kalau di kaos juga 20.000 saya kasih juga. ada juga yang 20. Ada juga 20.000-an. bang, 20.000-an. Nah, kalau paket usaha paling murah Paling murah untuk pengambilan beda-beda bang. Kalau 20 piece kali 50.000, tapi kalau 30 piece 45 bang. itu untuk apa tuh? Hoodie atau crew Hoodie dan neck? crew neck. Hoodie dan crew Berlakunya, neck. iya. Oh. Jadi misalkan ada orang mau beli paket usaha bisa dong sama lu. Bisa banget bang. Dan bisa langsung kunjungi toko fisiknya. Toko fisiknya John. Gitu. Boleh gak tuh orang beli paket usaha datang? Boleh. Boleh. Sering juga yang kayak gitu ada banyak. Sering bang. Tapi kalau khusus yang jauh-jauh, kalau misalkan ini kita video call. Oh iya, jadi biar biar aman, yang Bang. lihat barangnya lah ya secara iya, live ya. secara live. Jadinya nggak usah ragu lah. Jadi kemajuan teknologi ada video call juga Membantu, ya, sangat membantu banget. membantu. Jadi mungkin kalau dulunya cuma foto-foto doang, Iya. sekarang bisa langsung video call. Video call. Nyata tuh ya. Dari situ juga bang saya belajar kebanyakan itu orang sekarang kan zaman canggih. Iya, ya benar. kan? Kalau foto-foto itu kadang-kadang orang lain yang beli sama kita kadang-kadang banyak yang nggak percaya apa watermark itu foto bisa diambil di Google. Kalau Iya. video call kan real. Langsung. Kita langsung sama Langsung barangnya iya. kan. Kayak siaran langsung jadinya kan. Iya. Benar-benar sih. Tapi pembeli untuk paket usaha luar kota bro. Luar kota bang. Banjarmasin pokoknya di mana aja lah. Seluruh Indonesia lu layanin ya. Iya, layanin bang. Kalau ada ekspedisinya di sana. Iya benar. Tapi kan John kalau kata kita lihat ya, kalau kita keliling-keliling di toko nih, ada barang cewek John, Nah, itu jarang banget ada store menyediakan barang perempuan. barang perempuan. Biasanya kalau yang main barang perempuan ya barang perempuan Barang aja. perempuan aja pure. Tapi kalau ini mix, Mix. cewek cowok ada. Tapi ada paket usaha untuk barang cewek. Ada bang. Kalau kayak gitu, kayak misalkan contohnya crew neck. Hmm. Kayak crew neck komposisinya yang misalnya yang beli cewek, ya kan? Dia maunya crew neck. Kita kasih tangan balon, oversize, yang crop, yang berbau cewek lah. Yang berbau cewek. Ya. Atau yang lagi banyak disukai lah ya. Nah ya, yang motif, tulisan, warnanya pastel kan. Kalau sekarang kan zaman-zaman kan warnanya lila kayak ungu-ungu gitu Iya bang. benar, lilac. Hmm. Gue juga tahu lilac tuh dari perempuan. Dari tuh, perempuan. John. Nah, Perempuan itu dia. disebutnya kan ungu ya Lilac, pantel. mustard. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan bang gini, kan lu kan laki-laki, biasanya identik jual barang laki-laki juga. Tapi kenapa lu melihat bahwa perempuan ada marketnya, ada potensi? Karena sih segi saya lihat karena banyaknya pemain barang cewek kan. Kalau sekarang kan lagi trip lagi naik bang ya kan. Iya, thrifting lagi naik. Cewek-cewek kan apa-apa kan sekarang kan maunya yang matching, yang mau murah, maksudnya dengan harga terbatas kita Iya. kasih barang crew neck yang fashionnya yang di luar dugaan mereka orang lain lah, lihat pandangnya, sisi matanya, biar walaupun barang second dilihatnya ini maksudnya cewek suka ya kan. Jadi kalau buat mereka ya oke lah dengan fashionnya dia, barang cewek dia gitu ya kita jual secara apa sih detail yang mungkin, Dan dengan budget yang terjangkau pula. terjangkau, Emang ada gua regulasi lah.
emang gue akuin perempuan tuh punya habit yang Masing-masing sih. berbeda Beda Jon. dengan laki-laki. Ya karena perempuan tuh biasanya pengen murah Murah, tapi Berkualitas, banyak, tapi banyak, lebih banyak. Ya, karena gue juga punya pasangan, dia memang pengennya gitu, nggak kayak cowok gitu ya. Misalkan satu udah itu Udah, aja. gitu. Misalkan punya jam tangan satu udah. Udah, Tapi kalau kalau cewek cewek- tuh pengennya ganti-ganti. Nah, Mulai emang maunya Iya. kayak Apalagi- pamer lah gitu. Iya, kondangan beda, Iya. kuliah beda. Coba John, lu mau nanya apa coba? Nah, tapi Bang nih, sebenarnya lu dapetin bal itu awalnya dulu prosesnya gimana? Apa lu kepikiran, gue mending buka bal aja deh. Kalau pertama sih kalau saya Sampai bongkar bal, kepikiran. kalau bongkar bal sih, yang pertama saya mikirin gini bang, teman saya kebanyakan sortir, Nyortir ya. Nyortir ya. di pasar ya. Hmm. Ya sistemnya udah ditargetin harga modal 100.000, 90.000 kan. Saya mikirin wah kalau misalkan kayak gitu kan sistemnya kan walaupun kita punya toko, kalau kita borongan kayak gitu sortir pasti kan kudu harusnya budgetnya harus banyak lah. Tapi barang dikit. Barang Nah, dikit. kita memutuskan bongkar bal, wah budget segini tapi barang banyak bang. Tapi resikonya kan Resikonya besar. banyak juga. Resiko juga banyak, tapi ya saya bisa bedain bang. Nah, dalam satu bal kan 100% ya barangan. 20%-nya saya taruh itu nggak layak dijual bang. Kayak misalkan operasi yang model-model yang nggak jelas, kayak tunik, yang gambar yang robek, defect, Iya. segala macamnya saya nggak jual Barang bang. rusak lah Barang misalnya. rusak lah ya. Saya nggak jual situ bang. Oh. 7%-nya saya ambil. Iya. Oke. Bener. Tapi tadi paketan usaha itu sebenarnya awal mulai juga gimana tuh sampai kepikiran bahwa udahlah karena ini banyak sampahnya juga. Iya. Gue jual aja paket usaha, dan lu nyari marketnya gimana tuh? Awalnya tuh. Kalau saya sih pertama ya, emang kita nggak ngira ya bang, kita jual paket usaha gitu, nggak mikir ke depannya gimana, nggak bayangin atau kita nggak mikir ke situ lah. Ya. Kita mikirnya gini bang, kita punya barang banyak, kebanyakan orang di mana orang banyak pemain pasti banyak barang kan. Jadi saya mikirin kayak gini, ya banyak barang yang belum di display, yang penting saya jual aja borongan. Jual murah borongan Jual gitu. murah borongan buat paket usaha, buat orang jual lagi dengan cuan yang terbatas. Maksudnya udah punya pasar mereka masing-masing lah. Nah, awal lu nemuin pasarnya gimana tuh, nemuin marketnya tuh? Saya pertama Kejadiannya sih kejadiannya sih sistemnya kayak promosi bang. Promosi kayak gimana ya, orang kan lagi kayak gini kan, pandemi COVID-19 ya kan. Orang banyak yang berhenti kerja, jadi kayak gimana, banyak bertanya-tanya sama saya juga. Saya bertemu sama yang kayak gitu, orang nyobain bang, nyobainnya kayak gimana, bang ada paket usaha nggak bang buat jual lagi, jangan satuan, kalau mau borongan sama saya 20 piece. Oh, mereka yang nanya duluan ke Nanya lu. duluan bang sama saya, Oke. jadi hitungannya dia yang butuh, kita yang jual. Terus akhirnya lu melihat bahwa ini sebuah peluang juga akhirnya. Ya, iya peluang untuk dia cari gampang nyari uang lah. Itu emang ada fenomena di tengah pandemi ya menurut gua. Kalau di satu sisi memang pandemi itu banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan lah ya. Iya. Ataupun ada usaha yang ambruk, ya kan, gulung tikar. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang memulai usaha ya bang. Iya, Ternyata ya. Ternyata gitu. Ya, banyak usaha-usaha baru bertumbuhan yang dulunya nggak kepikiran jualan baju second, akhirnya jualan baju second. Nah, Tapi ini mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti kali ya, apa yang disebut nyortir. Jadi nyortir itu gini, misalkan bongkar bal. Bal itu bukan punya dia, tapi adalah punya orang yang punya bal. Dan dia ngambil harus ditarget, misalkan 10 kali 100.000 gitu ya bang. 10 potong. Nah 10 potong kali 100.000 itu yang disebut nyortir teman-teman. Nah kalau dia nggak nyortir tapi beli bal utuh. Tuh beli bau. Dan memang gue lihat di sini ada jaket, Nah, ya. ada crew neck, ada hoodie, ada kaos ya bang, ada celana-celana, ada celana chinos. Cino. Dan ini banyak banget nih John barangnya. Beh, bukan main nih John. Tapi nih bang, gua kan sudah melihat toko nih lu jalan baru 3 tahun John. Baru 3 tahun. Sudah berkembang seperti ini. Tapi nih ya, kalau kita kulik lagi ke awal, kan pandangan orang tentang pakaian second tuh agak underestimate lah ya. Iya. Ya, pasti. Bagaimana dengan keluarga lu sendiri awal-awal lu memulai ini, Mulai usaha ini. pandangan orang tua? Kita dari awal lagi nih bang ya. Ya. Kalau kita dulu kan home store kan, dulu pertamanya kita masih punya barang 20 piece lah, 10 piece udah banyak banget bang. Iya. Mata kita nggak kayak sekarang kan, orang tua kan nanya-nanya ini barang siapa,
ini barang buat apa, barang buat jual apa, Iya. ya kan, pembelinya ada apa enggak, ya kan. Ya, di sana saya jelaskan ya bang, ya, dalam arti ini barang second pakaian bekas. Ya misalkan ya, kita kan manggil sama orang tua kan Ian ya, Ian yang mau jualan apa, pakaian second, emang ada yang beli, ada, insya Allah. Kalau kita tekunin namanya nyatin lah bang ya. Iya. Namanya kita usaha, kita nggak apa-apa kan, kita coba kan, Iya. Ya kita jalanin ya, lah. jalanin ya kan. Pas itu lama-lama orang tua bertanya-tanya, maksudnya dalam arti nggak terlalu apa sih, Percaya lah. percaya gitu. bang pada yang kita Jalanin, usaha ya. sekarang ya kan. Ini anak gue bener nggak nih? Ya Nah. kayak gitu. Pas itu lama-lama, pas udah menjelang sebulan 2 bulan tuh orang bolak-balik bang COD sama saya. Iya. Maupun itu di luar rumah, mau saya ajak ke rumah, kirim-kirim. Wah, orang tua itu ngeliat, ini siapa, kemarin siapa ini siapa. Nah, masuk rumah itu orang mau beli pakaian. Terus mau kemana itu, mau ngirim barang kemana, ke JNE, JNT ya kan. Itu ada yang beli, iya ada yang beli. Dari mana, dari online, ya kan. Lama-lama pasar masuk bang, orang-orang nih sekitar kita ya, dari luar juga masuk. Lama-lama kan udah menjelang 3 bulan, 4 bulan lah, itu semakin banyak bang barang bang. Iya. Jadi orang tua bertanya, memutuskan itu udah ngasih kita ruko 1. Ruko 1 itu meluangkan untuk barang kita, Tempat. ya. Oke. Jadi orang tua lu punya ruko lah ya, di Nah, pinggir jalan iya, ini ruko ya. pinggir jalan. Gitu. Jadi teman-teman biar ngerti ini orang tuanya punya ruko, akhirnya lu dikasih tuh ruko Kasih 1 buat satu. tempatin. Dipercayakan lo ya. Ya, Karena melihat juga mungkin barangnya banyak gitu. mungkin juga prospek lu juga berjualan juga kan. Ya, Akhirnya lu ngelunjak nih jadi 2 ya. iya 2. Jadi nih John, for your information nih ya. Ini awalnya tadi kita cerita di belakang rukonya cuma 1 John. Iya, akhirnya 2 nih. Dalam 3 tahun udah lebar punya 2. Tuh gimana nggak hebat? Bobol. Insya Allah bang, kalau 4 tahun tadi kita bobol semua 3. Iya. Waduh, mau ekspansi terus doi ini John. Kalau bisa sampai atas. Amin. Tapi kan bang lu kuliah, ya kan? Biasanya orang kuliah pengen sehabis kuliah bekerja di perusahaan besar misalkan gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan lu kuliah lu usaha. Sebelum usaha second apa pernah usaha lainnya? Pernah bang, dulu di zaman 2015 ya. 2015 itu saya zaman SMA. Itu saya jualan ini kayak alat-alat graffiti bang. Oh, kalau graffiti kayak jadi Iya. kayak misalkan Kayak pilok, piloknya, ya kan? capsnya, Ya, tinta-tinta banner. Oke. Kayak semacam alat-alat berbau graffiti lah. Iya, Itu menjalani udah sekitar 2 tahun bang. 2 tahun. 2017. Sampai 2017. Nah, pas saya akhir SMA, Iya. pas saya lulusan. Terus habis itu usaha apa lagi? Pas itu kan kayak gitu kan ngikutin musim es bang. Musim es itu kan zamanan. Ya, tren lah. Trennya kan, Oke, ngikutin trennya. Pas itu 2017 saya bingung mau usaha apa. Lah saya memutuskan saya punya beli kamera bang. Saya beli kamera nih. Beli kamera saya rentalin. Pertama saya nggak mau rentalin bang. Jadinya gini bang. Saya kalau zaman sekolah kan kalau misalkan kita pergi-pergian namanya apa bang ya? Lupa saya juga nih. Namanya jalan-jalan lulusan. Studi tour gitu. Nah, study tour. Nah, itu saya kan udah pulang dari Jogja kan. Temen besoknya tetangga sekolahnya sama bang, cuman beda hari. Dia berangkatnya besok. Nah, memutuskan kemarin yang kita misalnya pergi ya kan, dia WA saya begini, mau nggak disewa nggak kamera lu ya kan? Lumayan nih, gue sewa berapa? Cepet. Wah, gak batang hitung-hitung kan kita bayangin kan, wah lumayan juga kan cepet. Ya udahlah kita sewain bang. Nah dari situ saya keterusan bang, saya sewain dari mulut ke mulut. Lah dari situ saya bikin Instagramnya bang, Rental kamera. Oh, oke. Tapi berjalan berapa tahun rental kalau kamera? berjalan sih udah 3 tahun bang, semenjak 2019 tuh. Semenjak COVID-19 ini datang ya udah, saya Jadi udah memutuskan. di tengah-tengah usaha rental kamera lu mulai turun, lu udah mulai jualan second. Nah ya mulai second bang, Ada transisi lah di situ ya. antisipasi saya udah ngambil tuh. Jadi udah agak lu lepas pelan-pelan tuh ya yang Nah, rental kamera iya. tuh ya. Tapi kan lu kan berarti kalau misalkan ngomong 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu umur lu baru sekitar 18 18 kayaknya. 18 lah ya, 18 lah ya. Itulah. dan lu anak orang kaya atau gimana bisa usaha terus nih?
Kalau kita mah gimana bang ya namanya? Kalau disebut orang kaya sih enggak, orang miskin juga enggak ya maksudnya kata ya. Ya kita ya orang-orang yang setengah ini ya pertengahan lah. Kita Jadi setiap lu pengen usaha, nyokap lu dukung banget bang. Sekarang kan intinya kan orang tua kan kalau ngeliat kita kan usaha anak yang apa aja yang jalanin kan oke aja, yang penting lancar nggak berbuat apa-apa, yang baik-baik kan. Iya, maksud gue jadi gue ngeliat juga jarang kan orang tua kayak gitu, Jo. Iya, makanya itu dia John, jarang banget orang tua tuh support karena orang tua pasti berharapnya lu lulus sekolah, lulus kuliah, kerja aja deh. Kerja aja. Yang gampang aja deh. Iya. Ya, tapi ini lu sampai dikasih ruko, disupport. Agak heran juga ya John kita ya. Alhamdulillah banget ya bang. Apalagi di usia dia yang masih Belia. wah, lagi seger-segernya doi, lagi Ranum ranumnya, Jo. Wih, Lagi ranum bukan main, ranumnya. gejolaknya lagi Wangi. lagi wangi. Tahu kalau laki-laki wanginya gimana ya? Oh, ketek asam. Aduh, tapi Bang nih, udah seperjalanan lo 3 tahun. 3 tahun ini nih. Lu melihat perkembangan lu seperti apa nih? Lu diri lu sendiri Iya. melihat lu seperti ini seperti apa? Sepertinya kayak kayak apa nih bang? Lu menilai lu aja, oh, Iya. gue berkembang ya ternyata, oh gimana gitu. Oh kalau saya ngebayangin ya Nggak nyangka gitu. nggak nyangka nyangka, gitu bang, iya. kayak kita di apa sih di prank aja bang. Usaha kayak gini mulai dulunya biasa-biasa aja nggak mikirin kayak wah udah gede gitu kan. Jadi kaget bang, kita kaget sendiri. Kaget sendiri ya kayak gini. Wah dari dulu 30 piece, dari kita nggak punya toko sekarang udah punya toko ya kan. Iya. Ya pokoknya udah nggak apa namanya, Nggak nyangka lah. nggak nyangka lah pokoknya ada bang. Itu perjalanan ajaib lah ya. Iya pokoknya deh. Tapi kan maksud gua lu benar-benar ini sendiri, nggak join Iya, dengan nggak join, temen ya Bang. kan. Saya Iya. ada sendiri. Jadi for information juga, doi pure sendiri John. Sendiri. Sendiri. Kalau Jadi punya toko ini sendiri. usaha sendiri, bukan join sama temen gitu ya. Benar. Tapi misalkan ini kan pandemi. Sebelum pandemi atau ketika sekarang pandemi, usaha lu penghasilannya menurun. Kalau untuk pandemi sekarang sih bang makin naik bang. Di pandemi awal Di awal ya nggak begitu gelak. dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Sebelumnya. Tapi ketika sekarang nih pandemi udah berjalan setahun ya John ya. Nah, Iya, setahun iya. lebih lah ya. Setahun lebih. Ini udah mulai naik lagi nih. Naik lagi bang. Oh. Untuk alasannya itu semakin banyak orang yang mohon maaf ya diberhentiin kerja, ada yang di PHK. Iya. Itu kan semakin banyak orang kan banyak yang nganggur ya kan Iya. bang, bingung usaha apa. Kalau usaha makan kan pasti kan ada basinya. Iya. Kalau pakaian kan ya kalau Nggak ada menurut saya kan basinya. nggak ada basinya lah. Laku nggak laku ya udah pakai aja atau jual rugi. Iya. Ya Tambah kan? lagi memang thrifting ini sedang apa ya digandrungi Iya. oleh orang. Lagi naik juga sih bang. Tadi pun kita ketemu sama buyer yang di sini kebetulan beli. John. Ternyata doi juga pedagang ya. Iya pedagang. Tapi pedagang online gitu. Pedagang online, dia doi Jadi cari kesini juga gitu barang. iya, kan. ternyata juga memang banyak yang memanfaatkan juga dari gejolak si thrifting gini John. Iya. Gitu. Ditambah lagi kan ada orang yang tetap bekerja tapi salary-nya setengah, John. Pengen punya penghasilan lebih. Akhirnya mulailah usaha sampingan. Sampingan, ya. Ternyata oke juga nih. Tapi selama lu bisnis second ya, barang second brand ini, penghasilan terbaik lu kotor bisa mencapai seberapa sebulan? Sebulan itu 90 juta bang. 90 juta. Iya. John, ini 22 tahun udah bisa ngasilin kotor 90 juta, John. Gua rada malu nih gua nih. Gua rada malu. Doi usia 22 tahun John. Ini kan sekarang bulan April ya? April. Maret kemarin deh. Ya Maret deh. Kalau kemarin Maret itu saya dapat 97. 97 juta. Iya. Mendekati 100 juta. Kalau tahun kemarin saya bandingkan sama tahun sekarang lebih naik tahun sekarang bang. Oke. Karena kan dari komposisinya kan dari barang, Iya. dari segi maksudnya segi purenya Instagram juga kan, sisi sampingnya, yaitu beda banget. Tapi pendapatan lu dari second itu lu terus puter jadi barang terus Nah ya? ya putar-putar terus bang untuk saat ini ya, karena kan kalau kita kan pembukaannya kan masuk dalam arti kan namanya kita ngomongin secara nilai uangnya ya. Untung saya mah misalkan nggak ngitungin ini modal segini, untung segini saya nggak bakal pisah-pisahin bang. Saya gabungin karena apa? Saya mau jadiin barang terus, walaupun saya dapat duit 3 juta, berapa juta, semacam berapa itu bisa dapat barang, saya beliin mulu. Yang penting stok barang tetap Stok ada. barang aman. Ya, Saya mah gitu. jadi uang itu sama dia diputar, makanya putarannya makin besar. Iya, gitu. akhirnya menjadi seperti bola salju ya John. Iya, bola salju bener berputar makin besar. Makin besar. Tapi
berarti menjanjikan dong Menyajikan bang usaha ini. usaha ini. Tapi menurut lu nih, thrifting kan lagi naik, ya, penggemarnya banyak. Ketika banyak penggemarnya dan orang mulai jualan, lu nggak takut? Tersaingi atau apa? Iya. Kalau saya sih kalau misalnya usaha kayak gini sih, maksudnya ada beberapa, maksudnya kalau dia ada yang buka, entah itu di dekat toko saya, atau walaupun teman saya juga main kayak gini, saya nggak apa-apa bang, nggak apa-apanya apa. Saya berpikirnya secara positifnya, ya lu jualan, kita jualan secara positif, nggak saling mengotorkan nama dan mencari nama bang. Kayak ibaratnya kita nih jual secondan, si ini murah, ini yang ini gini-gini, saya nggak kayak gitu bang. Saya namanya nyari rezeki ya kita cari uang dari satu pihak ya kita real, maksudnya secara persaingannya positif lah, nggak negatif, nggak gimana lah. Saingan positif dan memang lu berpikir rezeki udah ada yang Ngatur lah ya. pastinya, iya. Jadi lu Saya nggak nggak takut. mikirin dia saingan ini lah. Yang penting usaha maksimal, jalanin Ya, aja. jalanin aja. Gitu John. Jadi ini benar-benar menurut gua adalah apa ya? Benar-benar sharing pengalaman sih. Benar. Di usia yang Di usia yang belia banget doi. 22 tahun tapi bisa menghasilkan uang Berjut-jut. berjutaan gitu. 90 juta kalau misalkan kita ambil secara global itu kan kotor. Berapa persen lo dapat bersihnya? Kalau bersihnya itu saya ngambilnya biasanya 40% bang. 40%. Persentasenya 40%. Ya, jadi ibarat 90 saya ambil 40 juta bersihnya. Jadi 40 jutaan. 35 sampai 40 jutaan lah ya. Nah, iya. Tapi lu biasanya nggak jarang lu ambil dan lu puterin lagi ke barang. Iya, saya puterin lagi bang ke barang. Gitu. Jadi lu ambil seadanya buat hidup. Nah, ya buat ya hidup, kan? buat ngasih makan orang tua, lah. Ya. misalkan gitu ya, buat operasional toko. Yang penting bercukupan lah. Ya. Gitu friend. Jadi ternyata caranya ya jadi bola salju emang dibilang Joni tadi. Makin lama makin gede, makin lama makin gede. Barang makin banyak. Ya, iya. Nggak salah, tokonya banyak banget di John barangnya. Barangnya banyak banget. Gila banget, sampai sekarang nih kita lihat rukonya udah 2. Dan ini lu kalau main kesini ya lumayan puyeng milih-milih barang. Milih-milih Banyak barang. banget. Tapi ya itu tadi ya, kita lihat juga banyak banget yang akhirnya menjadi pedagang-pedagang baru dan lu juga akhirnya nggak takut juga tersaingi ya. Iya, karena menurut gue juga sebenarnya pasti ada sisi negatif, ada sisi positif John. Positifnya ya makin rame makin seru lah ya. Iya, makin seru bang. Makin Kita seru lah ya. kayak gimana ya? Ibarat kita naik motor, kita Sendirian, kan sama nggak rame-rame itu ya hampa banget bang. Hampanya ya kita nggak belajar, nggak ngerasa kita terdepan lah. Iya. Jadi Kita kalau bisa- ada persaingan malah makin enak Nah, ya. makin enak bang, bisa sodok-sodokan, Iya, ya kan? benar. Jadi dia orang yang senang dengan adrenalin. Adrenalin. Gitu John. Tapi nih bang, gue mau tanya lagi, lu kan sudah bisa sebesar ini juga dan Instagram kita itu cukup eksis juga John. Iya, cukup eksis. TikToknya eksis banget. TikToknya, dia doi juga main TikTok nih John. Nah, dia berarti adalah salah satu orang menurut gua memaksimalkan sebuah platform media sosial. Iya. Sepengaruh apa sih platform media sosial buat lu untuk usaha lu ini? Kalau untuk saya sih sisi ininya ya plus ya bang ya. Itu saya kan konten di TikTok ya bang. Iya. Nah, nggak kayak orang-orang, misalnya kayak konten TikTok kan joget-joget nggak jelas ya Iya, kan, maksudnya kayak oke. gitu kan. Kalau saya mah bukan kayak gitu bang, saya konten gitu buat usaha saya kayak dagang, saya Iya. promosiin sendiri lah. Di TikTok. Nah TikTok, jadi ya kayak barang ini misalnya kita videoin, jadi kan orang unik ini dengan harga murah, kualitas bagus, brandednya banyak, maksudnya lengkap lah. Pokoknya kita videoin terus tiap hari, maksudnya dengan goke-goke secara tersendiri lah, ya kan. Entah itu kita review barang, entah itu kita bikin video lucu kan. Nah, Iya. dengan artikel-artikel kayak barang kayak gini bang, jadi kan sisi sampingnya kan orang kan menarik pisan lah. Tapi kan misalkan lu bermain TikTok atau bermain Instagram, TikTok ini kan identik dengan sebuah video pendek ya. Iya. Kan berarti yang dituntut kan harus kreatif. Iya. Bener gak? Hmm, Kreatif, paham apa ya, konteks-konteks yang apa sih yang dilihat Harus orang, dilihat yang orang. menarik itu apa? Pas banget gitu ya. Ya. Lu dapat ilmu itu dari mana? Apa karena main, belajar sama temen, sharing sesama orang yang Kalau- usaha second? Kalau untuk maksudnya dalam konten TikTok bang, Iya. Iya. kalau itu masih kalau ibarat kita mah otodidak, kita nggak belajar, bisa Jadi, sendiri. Bisa sendiri. Nah, Oh jadi mengandalkan intuisi aja nih. Nah, Oh kayaknya iya. diginin bagus nih, iya, bagus nih. dengan apa
namanya dari kita sendiri kita nilai walaupun ini video misalnya gini bang, ya udah gini aja, maksudnya kita nggak mau gimana sih saran-saran orang, jadi diri kita sendiri kan, konten kita ya konten kita, walaupun itu entah bagus entah jelek ya itu urusan belakangan. Jadi lu diserahin kepada penonton lah, lu Nah, mau ngejudge iya. bagus, Nah, ngejudge jelek, terserah iya. lu gitu. Tapi saya menilainya ya semakin pokoknya semakin banyak video yang konten di TikTok itu semakin saya koreksi bang, semakin bagus lebih bagus depannya. Jadi dievaluasi Dievaluasi terus. terus depannya lebih baik sama rapi. Tapi lu berpikir bahwa media sosial harus dimaksimalin biar bisa mengengagement Nah ya makin banyak orang. Market lo. market bener sih. Lu berpikir itu, tapi iya maksud gua apa yang bikin lu ke-trigger pengen gua main TikTok deh gitu. Kalau dulu sih bang ya, kalau TikTok kan 2021 ya, awal bulan kita main tuh ya. Pas udah toko udah 2 lah. Pas itu saya memutuskan kalau saya dagang mulu nyari duit. Maksudnya dalam arti kita nggak ada aktivitas selain packing barang sama ngejual beli bang. Saya mikir di situ lagi bete, lagi gabut kan, saya bikin video. Di situ saya ngisi acara daripada kita ngerokok ngopi jagain toko. Ya saya memutuskan ngejar video konten tersebut bang. Video TikTok, Memanfaatkan video waktu untuk lebih berkualitas. Nah, Oke. Tapi juga mungkin gua menilai di satu sisi Doi kan udah punya toko, ya kan, yang dulunya adalah home store. Akhirnya terbeban, gitu ya. Akhirnya membuat Doi nggak nyaman gitu. Tapi ternyata ketidaknyamanan itu John membuat orang untuk terus bergerak. Dan tambah ada beban kan. Karena ada beban itu tadi. Iya, beban gue udah dikasih kepercayaan nih sama nyokap. Apalagi orang tua kan udah ruko. Otomatis kan apa ya, secara naluri kita langsung, gue harus struggle. Iya. Gitu. Akhirnya bermain TikTok jadinya. Jadi karena apa sih desakan-desakan itu tadi ya. Jadi harus juga berpikir gimana untuk kedepannya. Ditambah lagi ya punya waktu luang, ya kan, daripada ngopi ngerokok doang. Iya, ngabisin duit, ya gak? Udah deh bikin konten video. konten, ya. Kali-kali aja. Kali-kali gitu. aja. Tapi Nyangkut, ternyata Ya alhamdulillah bang, meledak bang itu bang. Iya. Bener sih John. penontonnya tadi sampai kita lihat yang paling tinggi tadi 10.000. 670.000 viewer. 670.000 viewer. Tapi emang gue bilang gini John. Nah, Kan kalau misalkan usaha itu udah hukumnya probabilitas, betul. memperbanyak kemungkinan. Kemungkinan. Kayak kita mancing lah, Iya. pakai 3 pancingan, Memperbanyak peluang. iya memperbanyak peluang. Ya TikTok bikin juga, Instagram bikin Instagram juga. story bikin juga. Ya kali aja ada yang nyangkut lewat TikTok, Nah, ada yang iya, nyangkut iya. lewat Instagram, ya kan. Masuk mana Jadi nggak aja. ada yang nggak mungkin. Iya. Ya kan? Tapi di umur yang masih belia kepikiran kayak gitu ya berarti Doi. iya. Secara menurut gua, berarti lingkungan lu sehat bang. Gua lihat. Kan Sehat. banyak orang ya. gagal ataupun secara nggak langsung lari ke arah yang kurang baik ya, karena kan lingkungan biasanya kan. Lu anak muda tapi kepikiran untuk hal positif kayak gini, berarti lingkungan lu bagus selama ini kalau gue lihat gitu dong. Iya bang, bagus sih, aman sama secara ini banyak yang sekeliling kita sih, tetangga segala macam temennya Iya. support kita jualan kayak gini bang. Oh. Jadi menurut gue kuncinya juga itu John. Benar. Jadi lingkungan yang baik akan menghasilkan juga, karena kan kadang gini orang misalkan make narkotika ya, tapi kadang-kadang karena lingkungan, karena temen ya Ya. kan. Ada ambience itu nggak Iya. enak tuh ya. Ikutannya tongkrongan. Iya kan, karena Nah, tongkrongan. Tapi kalau doi kepikiran usaha di usia yang belia, berarti lingkungannya Lingkungannya bagus. sehat. Lingkungannya sehat, John. Tapi bang nih, kira-kira nih setelah lu punya 2 toko, next apalagi yang mau lu inovasi ya. Saya inovasi untuk nggak tahu tahun depan atau keesokan harinya ke bulan besoknya ya bang ya. Saya mau legain lagi, saya mau boblos lagi, ruko jadi 3, dan saya mau evaluasi punya karyawan lagi nantinya. Lu mau rapin Lu mau manajemennya. rapiin manajemennya semuanya segala macam. Jadi lu makin rapiin, toko lu makin lebarin. Iya. Jadi apa ya gue bilang ya, jadi gini ibaratnya marketnya makin besar ya, Makin John. besar. Akhirnya bisa melayani makin banyak orang. Makin banyak orang. Maksimal lah. Iya, maksimal. Dan juga mungkin juga setelah ini dilebarin, diekspansi, lu bisa menambah varian-varian lagi ya. Nah, Wah, iya. yang akhirnya menjadi market lebih banyak lagi. Kalau untuk sekarang kan untuk kemeja kan, poloset, Oh iya, kan belum oh ada iya. ya kan bang. Panel-panel mungkin tuh ya. Nah iya itu besok misalkan saya udah kedepannya udah saya
12 semua, dan saya besarin kan toko, saya campur sari bang, apa aja ada pokoknya. Iya, bener sih, tadi gue lihat keliling bener, planel nggak ada. Planel belum ada. Tadi kita baru lihat jaket sih ada. Iya, topi ada. Beanie ada. Celana-celana ada. Vest ada. Iya bener sih, planel belum ada ya bang. Mudah-mudahan ke depan ya gue aminin nih, toko lu makin gede, makin banyak menginspirasi banyak orang. Jadi menurut gue ya pentingnya sih gini John, ada anak muda tetap terus struggle dengan semangat yang begitu besar. Iya, ya memang harusnya kayak gitu. Harusnya masih muda karena jangan dibuang-buang waktu. Dan buang-buang waktu daripada gabut tapi malah yang nggak beres, ya kan? Nggak berhakiki orang-orang. Nggak berhakiki. Faedah. Iya, jadi ini ngopinya berfaedah. Bener. Lu nongkrong di sini juga bisa tukar-tukar ilmu tuh. Iya. Iya. Kalau orang ngambil borongan ke toko bang, saya tahan dulu bang, nggak boleh pulang dulu. Karena apa? Saya sharing-sharing terus bang sama dia bang. Saya kasih masukan, saran, segala macem pokoknya. Jadi sharing-sharing lah ya. Nah, saya bisa jadi dia belajar dari lu belajar dari dia. Nah, saya nggak mau kayak gini bang, sistemnya jual beli, udah Putus. gitu aja. Iya. Saya maunya calling-callingan dan sering-sering main-main ke toko saya, silaturahmi. Jadi berhubungan baik. Nah, berhubungannya lebih panjang lah. Mantep itu John. Wah, itu konsep silaturahmi yang bagus itu. Iya. Jadi maksudnya nggak cuma sekedar berbisnis aja Berbisnis ya, aja, beli nggak putus cuan sudah. aja. Tapi jadi kenal, Nah, lebih dekat lah. jadi temen. Bener sih John, memang harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Jadi lu juga kalau misalkan datang ke sini, lu selain beli, lu bisa sharing-sharing ilmu tuh ya bang. Bisa tanya-tanya, lu mau tanya-tanya apapun. Kayak gini kita nih sekarang nih John ngobrol-ngobrol. Iya. Boleh Iya. banget. Tadinya gue disediain kopi dulu tuh. Sampai ngopi dulu, ngobrol dulu. Kita Tapi makan. makan dulu. Wah, Kita kenyang kesini John. doi baik banget John. Mudah-mudah doi baik banget. Jadi emang gue bilang ya, kayaknya doi belajar banyak nih John dari lingkungan. Benar. Kayaknya gue lihat gitu. Dan gue lihat aja lu sendirian di sini ya. Menata barang sendirian. Bongkar juga sendirian tuh ya. Bener bang, sendiri banget bang. Kita lihat Iya. juga doi katanya bilang kalau siang bang saya buka toko ngepel dulu, nyapu dulu sendirian. Sendirian. Majang-majang sendirian. Wah seneng sih John ngelihat ada anak muda yang bener-bener memanfaatkan waktu. Bener. Ya kan? Benar. Apalagi di masa pandemi gini nggak akhirnya lemes malah ya. Iya. Karena mungkin banyak tekanan, banyaknya kesusahan mungkin yang datang ya. Iya. Kalau banyak orang mengeluh begitu mungkin ya. Iya. Tapi lu tetap gimana caranya nih harus terus berjuang, terus jalan. Tapi kalau misalkan lu jualan second brand bang, apa sih yang paling laris? Yang paling orang buru Orang mau cari di zaman sekarang nih, di saat tren sekarang nih? Modelnya apa gimana bang? Entah Apa hoodie aja, atau hoodie, apa motorconnect, aja. entah Untuk- kaos. jenisnya. Nah, untuk market saya ya masuk ya bang. Iya, Maksudnya yang market lu ya. barang yang sering masuk pengeluaran banyak gitu ya. Iya. Sering dibeli orang itu kebanyakan hoodie dan crewneck bang. Hoodie dan crewneck. Nah iya. Emang aja gue liat spesialisnya di situ sih John. Bener, karena banyak banget ya John. Iya, Hoodie sama iya, crewnecknya. Soalnya saya kalau bongkaran nih setiap hari atau 3 minggu, seminggu 3 kali itu hoodie, entah itu crewneck udah pasti deh bang. Tapi kan crewneck lagi susah didapat bang. Lu tetap bisa dapat. Gimana tuh? Kalau- Ling-lingan lu tuh. Kalau kayak gitu sih semacam kita kayak kenal bang, kenal sama orang, jangan itu aja. Kita harus apa sih namanya? Harus kenal sama orang-orang lain juga lah. Banyak Luar juga. main lah. Banyak main makanya. Maksudnya, Berarti lu menjalin hubungan lah ya. nah iya menjalin hubungan. Walaupun kita nggak tahu, nggak kenal, yang penting nanya dulu bang. Nanya sama orang-orang yang kayak jual bal, macam itu, jadi kenal nggak Atau akrab. jadi akrab. seller yang udah senior. Nah iya bisa sharing-sharing juga, ngambil di mana gitu kan. Tapi lu main ke event sering? Sering bang. Iya sih. Jadi karena main juga ya, jadi banyak pengalaman. Akhirnya banyak teman kenal ya. Ya benar. Jadi mainnya main berfaedah John. Iya, mainnya main berfaedah. Jadi mainnya dapet, bisnisnya dapet. Bisnisnya dapat dan Gitu. mungkin keilmuannya juga bisa dapat dari Iya. dari Dagang tapi silaturahmi tetap jalan. Iya bener John. Keren banget sih, menurut gue ini inspiratif banget sih. Ditambah lagi ini tuh lokasinya di Depok John. Depok. Benar. Iya. Ini ada di tengah-tengah. Ya lu ke Tangerang bisa, ke Depok, ke Bogor juga Perbatasan bisa, lah perbatasan pokoknya ya. di tengah-tengahnya adanya. Gitu. Tapi ini bang, gua pengen nanya. Ini cukup agak sentimental sedikit sih. Iya. Kira-kira orang tua lu kok sudah melihat lu sebesar ini sekarang? Hmm. Adakah yang dikatakan orang tua atau pesan-pesan orang tua kepada lu? Kalau misalkan secara omongan ada,
Apa tuh yang dikatakan? Katakan ya, untuk dia berkata kan, orang tua kan berkata kayak gini bang, kalau udah sukses nanti jangan lupa satu, sholat jangan tinggalin. Dan pokoknya secara ini mah komparatifnya ya keagamaannya jangan Ibadahnya tinggalin. lah ya. Ibadahnya lah pokoknya, Cuma itu doang pesan. cuma itu doang. Dan jangan lupa sedekah, amal, dan jangan lupa sama yang di bawah-bawah, karena yang di bawah-bawah itu contohnya bang, yang udah support kayak saya bang, teman-teman saya. Iya. Jangan saya lupain yang sudah bimbing saya main ginian saya. Jadi kayak kita nggak tahu brand ini brand itu udah dibimbing-bimbingin sama mereka. Iya, yang udah duluan gitu. Nah, udah diajarin sama mereka. Iya. Mereka saya nggak bakal lupain bang. Karena lu pun bisa seperti ini dari mereka Dari juga. mereka bang, iya. Oke, jadi gitu John. Doi juga ingat pesan-pesannya orang tua John. Jadi intinya itu John ya. Iya, doa restu. Doa sih. restu. Itu yang penting. Makanya tadi gue tanya gimana komentar orang tua lu. Ya. Orang tua lu bisa lu melihat lu sebesar ini ya ingat pesan-pesan yang tadi juga. Dan yang gue dapat adalah ternyata bisa. Bisa. Iya, ternyata bisa. Ketika orang tua bertanya, lu bisnis apa sih? Ya kan? Tapi lu bisa akhirnya ngebuktiin bahwa Membuktikan. ini ada hasilnya gitu kan. Itu keren banget sih menurut gua. Dalam di usia yang semuda ini John. Gila penghasilannya John. Aduh, gue malu deh kalau ngomongin penghasilan. Ngomongin rekening kita malu. Iya, mungkin teman-teman di luar sana ada yang bilang, ya bang, adalah penghasilan orang yang lebih tinggi dari itu. Iya, Iya, memang ada, pasti ada. Teman menurut gua, ini anak umurnya baru 22 tahun, ya kan, tinggalnya di kota Depok, Tinggal di Kota Depok. bukan di kota yang besar, Kota besar. Jon. Ya kan, bukan di ibu kota. Dari keluarga juga yang biasa aja. Ya, keluarga yang biasa aja. Jadi menurut gua ya Inspiratif. inspiratif, patut apresiasi, Jon. Betul. Gitu. Nah, ini mungkin di luar sana bisa memberikan menjadi contoh. Contohnya gini aja, anak semuda ini punya spirit yang sebesar ini dan terus running ya John. Terus terang nih. Makanya impian itu juga bisa mau ekspansi, makanya nggak putus nih, nggak puas sampai sini ya bang. Iya. Iya. Jadi Pastinya. nggak habis di sini, pengennya terus. Terus lebih baik lagi, lebih ke atas lagi lah pokoknya. Tapi tidak juga melupakan Bawah. Yang bawah. Jangan pernah melupakan lah. gitu John. Kalau misalkan ada orang yang mau usaha second, lu punya tips gak bang? Ya. Ataupun lu punya apa ya? Untuk- kalau bahasanya Saran-saran. Saran-saran iya. yang baru mulai usaha nih bang. Versi Iya. lu. versi Saya- lu deh, iya. Kalau untuk saya sih, untuk banyak yang seller baru ya bang, bukannya kita pemain lama atau gitu Iya. ya, semua sama belajar, namanya dagang Iya. semuanya sama Nggak kan, baru nggak lama lah menurut Iya, gua. iya kan? Semua orang belajar. belajar kan, ya pokoknya jangan ngikutin zaman, jangan ngikutin apa sih lagi naik nih, misalkan trip, ya kan bang, Lagi ngikutin Vintage trip, misalnya lagi naik. lagi naik ya kan, tergantungnya apa, kalau dia pasar fintech dia masuk, ya dia udah market dia ya pasti fintech. Tapi kalau Bentuknya misalkan tuh ya. bentuknya, tapi kalau misalkan kita mainnya udah kayak gini nih, hoodie dan kunek yang biasa-biasa, misalkan yang brandednya kayak misalnya semacam yang kayak orang belilah, kayak misalkan semacam Uniqlo, Dickies, gitu, Iya. udah mainin aja, jangan ngikutin pasar orang. Karena kalau udah ngebentuk satu posisi kombinasi satu market kayak gitu bang, kalau misalnya dipecah lagi bang, misalkan kita main hoodie nih Iya. sama crewneck, kalau kita main di fintech kayak gitu segala macem ya kan, nanti bakal susah lagi bang rubah Bentuk dan pasarnya bentuk lagi, Bentuk bang. marketnya lagi. Iya. Kan Jadi- beberapa kan fintech gitu kan dengan Jadi harganya ketika kan, lu memulai second, yang harus diputusin adalah market lu mau kemana? Target market Iya. lu mau kemana? kalau kayak gitu sih target utama saya sih pertama itu jangan kemana-mana, maksudnya dalam arti kita market kita hoodie crewneck ya jangan putus, maksudnya jangan putus, mainnya ya tetap ini aja, nanti suatu waktu kita bakal berubah kok, ke depannya saya main ini ya bakal saya kasih mereka bang. Iya. Jadi sedepannya saya kasih perubahan terus bang setiap harinya, maksudnya ke depannya lah. Jadi gue bilang sih kalau kesimpulan gue gini John, Doi kan di sini barang kayak naskar gini ya kan, Kenzo ada, Tetap ada. karena Doi buka bar. Kalau ibu kabar, Ya, pasti jackpotnya ada. pasti dia 1-2 pasti ada. Iya. Tapi ternyata gue tangkap dari dia tuh jangan sampai fokusnya ke barang-barang itu Nah, yang besar-besar itu, deh. Iya. ya kan? Ternyata bermain receh, kalau perputarannya cepat, Nah. itu juga Ya. mendatangkan rezeki, mendatangkan pasti. cuan, ya kan? Nah, Jadi teman-teman yang baru mulai usaha second di dunia thrifting,
jangan terfokus ke barang-barang yang bermerek-merek itu doang ya bang. Atau yang lagi rame-rame aja. Ya Ya? pasti dah bang. Karena gue lihat dia di store jual crewneck perempuan 50.000, 70.000, 90.000. Itu malah dia bilang paling laris. Nah, laris bang. Dulu saya bang kayak zaman 2019 ya bang. Udah saya baru punya tokonya tuh ya, pas awal-awal saya merintis udah punya toko. Itu saya kayak kalau ngebongkar bal itu bang, saya udah takut bang. Takutnya apa? Takutnya ketemu barang cewek. Dulu takut banget bang. Awal-awal Dulu tuh takut tuh. banget tuh. Dulu takut banget bang. Sekarang cinta banget. Oh sekarang I like it lah. Bahaya ini. Jadi ternyata lu tapi bagusnya lu nggak terjebak di zona nyaman itu ya. Nah, iya. Akhirnya lu keluar ternyata wow, Asik gitu bang. iya kan? Karena tadi kita lihat juga banyak pelanggan-pelanggan cewek pada masuk Jun. Itu yang aneh. Gue pun pas datang Awal-awal. kok ini aku ada cewek gitu kan. Ternyata dia punya market. Iya, gue pikir pacarnya dia, Ya. tapi banyak banget. Oh iya. Doi pacarnya ganti-gantian. Keluar Ya kan masuk. gue pikir ya namanya anak muda Iya, ya. bisa lah itu. Bisa diatur. Bisa diatur. Banyak terjadi di kota-kota besar. Tapi akhirnya doi ngebentuk. Awalnya malah takut ya. Takut Takut. kita bang. Tapi Bener nyoba. juga sih, Jo. Tapi nyoba. Nyoba bang. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu juga bang. Ngebentuk juga tuh pasar cewek. Nah, Tapi emang bener sih John, banyak orang lari ke arah A, tiba-tiba kita coba lari ke arah B. yang tidak banyak orang Coba. ikutin coba ya. Nah. Tapi ternyata malah bagus ya. Bagus bang. Karena saingannya dikit. Nah iya. Iya, pemainnya Jadi dikit jangan ya. terpaku sama tren yang tadi lu Nah bilang ya. iya. Keren. Yang penting lu tetap istiqomah di usaha lu, cari peluang ya kan. Sebelum banyak pemainnya lah. Iya, jadi kuncinya itu teman-teman. Itu John. Bener juga sih John. Bener. gua. Wah gila sih dia nih. Makanya sebelah sini nih kalau kita lu lihat sebelah sini nih kalau lu tahu ini banyak crewneck cewek. Cewek. Crewneck cewek. Walaupun ini di sebagian ada yang cowok-cowok, ini ada market buat cewek. Makanya tadi cewek kemari banyak badan murah-murah banget John. Buat cewek-cewek juga nih yang mungkin nonton ya. Iya. Mungkin di daerah Depok ya John ya. Iya, bisa main ke sini. Bisa main ke sini dengan Bang Mardian saya langsung. Ya siapa tahu kan Bang Mardian saya bisa ketemu jodohnya. Iya, bener. Atau mungkin teman gue bisa ketemu. Gitu John. Waduh. Kayaknya gua agak malu sih John dengan doi ini. Ternyata banyak banget yang kita bisa petik juga John. Bener. Kita pelajari dari doi ternyata memang di usia muda doi spiritnya besar banget. Malah pengen terus running gitu kan, terus berkembang, memperbesar marketnya. Sampai sekarang juga kita sudah besar seperti ini. Ya bagus lah anak muda, gue bilang Harusnya energi positifnya memang harusnya begitu. Ya kan gue juga sebagai orang Depok ya bang, Iya. banyak melihat fenomena-fenomena anak muda yang gue denger lah begini Ya. menurut gue seharusnya anak muda energinya bisa dialihin ke tempat yang lebih positif menurut gue. Yang lebih Ini baik. ya ini positif banget menurut gue. Hanya gue pengen banget liput, ya gue pengen share ke temen-temen gitu Ya. bahwa bisa kok, kita semua bisa gitu. Asalkan kita mau. Kita meniat lah bang. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Lu mulai dari tadi 10 barang jadi 20 barang ya kan. Iya. Gitu, Doi John. perkembangannya persebat cuma 3 tahun John. Doi sekarang. Mungkin itu dulu kali John ya. Mungkin itu dulu. Aduh, kita juga udah agak malam nih. Doi juga mungkin udah mau istirahat. Besok buka mau toko lagi. Buka toko lagi. Doi spiritnya gila nih. Besok siang udah buka toko lagi. Katanya Doi juga Sebelum buka toko katanya ngirim paket dulu kirim John. paket Ya. dulu. Tuh. Oke urusan luar dulu saya selesain bang, baru saya buka Baru toko. buka toko. buka toko. Nah ya. Jadi nih kalau lu juga yang mau main ke sini, Jam operasional bang. jam operasional tuh. Kalau jam operasional itu jam 1 bang. Jam 1 siang sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam. Jadi patokannya apa ya ini? Curug ya bang, masuk Curug, curug, Bang, ya. Masuknya Pokoknya patokannya dekat SMA 10 Depok. Nah, SMA 10 Depok. Nah, itu aja deh Nah, SMA ya. 10 Depok tuh. SMA 10 Depok. Depan Alfamart, di depan kita ada Alfamart. patokannya ya. Alfamart. Itu sebelah kanan. Mungkin itu dulu John ya. Mungkin itu John. Jadi lu juga yang mau lokit, lu mau datang silahkan datang. Silahkan follow IG-nya di MRCH Second brand bang. Second brand. Second Brand. Nanti gua taruh di sini. Gitu dulu John. Kita cukupkan video sampai sini. Terima kasih Bang. Thank you, Bang, ya. Atas waktunya. Gua Oke, udah mau Bang. kasih ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lupa kalau lu mau juga tahu perkembangannya Sunday Sopan, lu bisa follow Instagramnya Sunday Sopan. Dan juga jangan lupa lu bisa komen dan like Dan dan subscribe. subscribe. Oke John. Gue dari Sunday Sopan, Haji, Gua Reja dan Bang Dian. Mardiansyah. Bang Mardiansyah. Kita Kita undur pamit kita ya. undur pamit.
kita check out. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.